قلبي الله يا قلبي Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asrar Surabaya. Mungkin seringkali kita mengucap istighfar kepada Allah, baik itu di dalam setiap sebelum kita melakukan doa, atau setelah kita selesai sholat, atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam menyikapi, menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Namun, tahukah kita bahwa di dalam zikir atau di dalam istighfar itu mengandung rahasia, mengandung keberkahan yang maha dahsyat. Seperti yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendawamkan, yang mengekalkan dirinya di dalam istighfar, maka Allah akan bukakan segala pintu, segala jalan keluar bagi setiap masalah yang ada di dalam kehidupannya. Dan akan Allah bukakan rezeki dari segala pintu yang tidak terduga. Ada sebuah riwayat yang ditulis di dalam manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, yang merupakan murid daripada Imam Syafi'i. Keutamaan dan keagungan daripada Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah beliau hafal 1 juta hadis. Pada suatu masa beliau digerakkan hatinya untuk datang ke Basrah atau suatu kota di negara Irak. Sedangkan beliau tidak mempunyai niat apapun dan tidak kepingin hatinya untuk pergi ke Irak. Tetapi oleh Allah digerakkan hatinya untuk datang ke Basrah. Seperti biasa, beliau selalu menginap di masjid sebagaimana layaknya seorang musyafir. Setelah beliau sholat, mau tidur-tiduran di masjid, tetapi sebelum beliau tertidur, untuk melepaskan lelah, ditegur dan akhirnya diusir oleh marbot masjid, dilarang tidur di dalam masjid. Sang imam pun keluar menuju Serambi dengan niat sama. Beliau juga kepingin istirahat di Serambi masjid. Di Serambi masjid pun didatangi oleh marbot masjid, tidak diperbolehkan istirahat di Serambi masjid. Akhirnya serambinya digembok dan Imam Ahmad bin Hanbal diusir dari masjid. Kejadian ini dilihat oleh seorang tukang roti yang memperhatikan peristiwa tersebut dari tadi. Maka dihampirilah Imam Ahmad, lalu dipersilahkan untuk beristirahat di tempatnya. Selama Imam Ahmad bin Hanbal ini istirahat, diperhatikanlah tukang roti ini, dari mulai mengaduk-ngaduk, mulai menggoreng, mulai menyajikan, mulai membentuk rotinya, diperhatikan semuanya. Setiap tukang roti ini mengaduk adonan roti, yang dibaca adalah istighfar. Membentuk rotinya juga istighfar, menggoreng rotinya juga istighfar, melayani pembelinya juga dengan istighfar. Maka sang imam ini penasaran, pada akhirnya ditanyalah
tukang roti tersebut. Anda jualan roti ini sudah berapa tahun? Kurang lebih sudah 30 tahun, Syekh. Lalu, apakah selama 30 tahun ini apakah engkau melakukan istighfar di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan? Mulai dari mengaduk adonan, membentuk roti, menggoreng, melayani pelayan. Benar ya, Syekh? Sudah 30 tahun aku melakukan seperti ini dan selalu beristighfar di dalam setiap kegiatan saya menjual roti ini. Lalu, apa yang kamu dapatkan? Keberkahan apa yang kamu dapatkan dari kamu beristighfar selama kurang lebih 30 tahun ini? Tukang roti pun menjawab, apapun yang aku minta, apapun yang aku hajatkan, Allah selalu kabulkan. Namun masih ada satu yang belum Allah kabulkan. Dan sang imam pun bertanya, apa permintaan satu itu sehingga Allah belum kabulkan kepadamu, wahai tukang roti? Ya Syekh, ketahuilah, keinginan dan permintaan serta doaku kepada Allah yang satu itu adalah aku kepingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Dan tersungkurlah Imam Ahmad bin Hambal, lalu berdiri dan memeluk si tukang roti dan memperkenalkan dirinya, sesungguhnya dialah yang dia maksud, Imam Ahmad bin Hambal. Memang Imam Ahmad bin Hambal ini begitu terkenal namanya, harum namanya di kota Basrah. Tetapi karena zaman dulu belum zaman internet, belum zamannya media sosial, sehingga walaupun mengenal namanya, belum tentu mereka mengenal wajah daripada orangnya. Imam Ahmad bin Hambal ini menulis kisah ini di dalam manaqibnya, karena begitu pentingnya istighfar ini, begitu manfaatnya istighfar ini untuk memudahkan segala urusan orang dan mendatangkan rezeki yang berlimpah dari segala penjuru. Lalu beliau pun beristighfar kepada Allah. Seseorang yang terkenal alim, seseorang yang terkenal menghafal 1 juta hadis daripada Rasulullah SAW, kalah berkahnya, kalah energinya dengan tukang roti yang hanya mengistiqomahkan istighfar. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, hidup ini memang tidak pernah keluar dari semua masalah. Maksudnya tidak pernah keluar dari semua masalah itu apa? Masalah satu selesai, masalah yang lain datang lagi. Masalah yang lain sedang kita kerjakan, sedang kita urai, yang lain ngantri. Seakan-akan masalah itu tidak pernah habis. Begitu juga di dalam keseharian kita. Kita membutuhkan rezeki yang baru, keberkahan yang baru, agar kita bisa lebih bermanfaat, bisa menanggung rezeki daripada keluarga kita, anak istri kita, bahkan teman kita, tetangga kita, atau orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang yang selama ini kita tanggung. Namun kadang masalah itu tidak selesai-selesai. Begitu juga rezeki, baik itu berupa uang, materi dan lain sebagainya, tidak datang juga. Seakan-akan semua masalah itu menjadi buntu. Seakan-akan semua masalah itu tidak menemukan jalan terang. Hal itu terjadi karena diri kita melupakan pondasi awal daripada kehidupan kita. Untuk mendapatkan ridho daripada Allah, ridho dari orang tua, dan ridho dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Ridho daripada Allah
adalah dengan jalan istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu yang menimbulkan kesombongan bagi diri kita, yang menimbulkan kekilafan, dosa ke dalam diri kita, sehingga kita dengan Allah itu terhijab, berjarak, meskipun kita dekat, sedekat urat nadi diri kita sendiri. Istighfar adalah sebuah energi di mana diri seseorang akan direstart ulang oleh Allah. Seakan-akan kesadarannya, seakan-akan kondisinya, seakan-akan rohaninya kembali menjadi bayi. Rezekinya menjadi rezekinya seorang bayi, seorang anak bayi yang begitu berlimpah. Alam memperhatikan, orang tua memperhatikan, rezeki memperhatikan, kasih sayang penuh semuanya tercurah kepada seorang bayi. Maka kita perlu merestart ulang diri kita dengan istighfar agar rezeki kita begitu mudah, rezeki kita begitu indah, kasih sayang segala sesuatu mudah kita temukan. Alam menegur sapa dengan kita dengan baik, laksana seperti orang bayi yang lahir, yang beranjak berjalan, yang belajar berlari. Di saat-saat itulah kebahagiaan manusia yang sebenarnya. Semua orang memperhatikan, semua orang ingin melihat, semua orang ingin memegang, semua orang ingin menyuapi, semua orang ingin mencium, semua orang ingin menggendong. Maka kembalilah kita restart rezeki kita, kita restart jiwa kita menjadi bayi lagi, sehingga segala sesuatunya itu merespon diri kita dengan indah. Bayi adalah manusia yang belum mempunyai dosa. Meskipun seorang bayi itu berbuat tidak pantas, tidak baik, tetapi semua orang pasti memaklumi, semua orang pasti memaafkan. Jadi istighfar itu adalah merestart rezeki kita menjadi rezekinya seorang bayi. Kesadaran kita, kesadaran seorang bayi, jiwa kita seperti jiwanya seorang bayi, dan rasa kita seperti rasanya seorang bayi. Apabila kita sudah mampu merestart ulang diri kita, maka keberlimpahan, semua jalan keluar akan kita temukan, dan rezeki dari berbagai arah akan kita dapati. Apabila kita jauh daripada Allah, karena hati kita kotor, pikiran kita kotor, jiwa kita kotor oleh dosa dan kekilafan kita, maka keluh kesah kita, doa kita tidak mungkin didengar oleh Allah, meskipun Allah itu mendengarnya. Dan istighfar kepada Allah, permohonan ampun kepada Allah itu tidak akan pernah sempurna apabila diri kita tidak belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain dan belajar untuk mudah meminta maaf dari semua kesalahan, kekilapan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Inilah kesempurnaan daripada istighfar, dan inilah salah satu jalan untuk merestart ulang rezeki kita, batin kita, kesadaran kita, kehidupan kita, laksana seperti kehidupannya seorang anak bayi. Dengan demikian, maka segala masalah akan menemukan jalan keluar, dan kita akan menemukan rezeki dari segala pintu yang tidak terduga-duga oleh kita. Ingat, istiqomahkan, kekalkanlah istighfar itu di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, karena itulah jalan untuk mendapatkan rezeki dari segala pintu dan jalan keluar dari semua masalah. Semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap
fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.